Hal penting yang kelima adalah berkaitan dengan setelah mengetahui cara memegangnya, setelah mengetahui cara memukulnya, setelah mengetahui titik impact-nya, kalian harus mengetahui kekuatannya bukan di sidik jarinya, melainkan di... Ini half smash cross untuk bermain ganda. Ini badminton teknik half smash cross jika dimanfaatkan untuk berstrategi di single. Kemudian benjolan tangan ini ditutupkan. Target jatuhnya shuttlecock teknik badminton mematikan ini di area tengah sampai ke garis servis. Laju shuttlecock harus sisi miring segitiga. Titik impact yang salah akan mengakibatkan bola nyangkut seperti ini. Halo pecinta teknik badminton dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Hari ini saya akan menunjukkan video tentang teknik tingkat lanjut, yaitu teknik mematikan yang jilid ketiga atau Deadly Badminton Technique Part 3. Teknik badminton kali ini saya sebut teknik tingkat lanjut karena tidak saya latihkan untuk anak-anak atau orang yang masih belajar yang belum mempunyai kekuatan di 3 otot inti, yaitu genggaman, brace, dan forearm. Jadi bagi kalian yang sudah mengikuti channel BP Kusuma Tangkas ini lama sebelumnya, maka kalian mengetahui bahwa betapa pentingnya 3 kekuatan otot inti tangan kalian. Sedangkan bagi kalian yang masih baru mengenal channel BP Kusuma Tangkas ini, segeralah melakukan subscribe supaya tidak tertinggal informasi yang akan saya berikan di video mendatang. Jadi bagi kalian yang masih baru, kalian bisa menunggu video yang akan datang sambil melihat 100 video teknik kepelatihan yang ada di channel BP Kusuma Tangkas ini. Sedangkan bagi kalian yang sudah lama mengikuti channel BP Kusuma Tangkas ini, kalian harus benar-benar perhatikan detail apa yang akan saya tunjukkan di video kali ini, karena teknik ini adalah teknik yang sangat kompleks, karena ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan secara baik-baik. Ingat, jangan cuma melihat peragaannya saja karena kalian tidak akan bisa melakukan teknik apapun yang saya tunjukkan di channel ini jika kalian hanya melihat peragaannya tanpa mendengarkan atau memahami apa yang saya sampaikan saat saya bicara di depan kamera ini. Baiklah, kita mulai. Hal terpenting yang pertama adalah cara memegang raketnya. Saya tak akan pernah bosan mengingatkan cara memegang raket karena masih banyak subscribers khususnya otodidak yang belum mengerti bagaimana cara melakukan atau cara memegang raket yang benar. Untuk basic pegangannya kita gunakan angle grip. Jadi pada saat posisi miring seperti ini, ibu jari terletak di samping sedangkan sidik jari tidak boleh menempel. Jadi seperti ini. Jadi pada saat posisi raket miring, ibu jari menempel pada sisi raket yang gepeng. Jadi pada saat kita meletakkan posisi raket seperti ini, maka ibu jari terletak di gepengnya. Sedangkan untuk ibu jari, kekuatannya bukan di sidik jarinya, melainkan di sisi tulang sampingnya. Jadi seperti ini kalau dilihat dari samping. Jadi ibu jarinya miring begini. Kemudian untuk jari telunjuknya, seperti saya sudah ingatkan beberapa video yang lalu bahwa cara memegang yang fleksibel, buatlah seperti huruf T antara ibu jari dan jari telunjuknya. Dan sudah pernah juga saya tunjukkan cara memegang raket untuk atlet didikan klub, bahwa ketika ibu jari dan jari telunjuk dilepas, maka raket tidak jatuh. Jadi untuk kekuatannya terletak di jari dan di benjolan tangan ini. Sedangkan untuk garis tangan di tengah tidak boleh menyentuh raket. Jadi bukan begini. Ya, tapi di ujung jarinya sini, kemudian benjolan tangan ini ditutupkan. Nah, kemudian untuk cara memukul, otot yang digunakan yang pertama adalah genggamannya. Jadi pada saat impact, raket digenggam erat, kemudian dilepas lagi.
kalian tidak boleh menggenggam terus-menerus, melainkan hanya pada saat impact raket dengan shuttlecock, kalian genggam erat, kemudian dilepaskan. Jadi pukulnya seperti ini. Oleh sebab itu, penting sekali latihan menggenggam hand grip. Jadi saat impact dipukul, digenggam, dilepaskan. Saya pernah menjelaskan tentang cara menggenggam erat saat impact dan melepaskan kembali di video yang linknya di pojok kanan atas ini. Di situ saya tunjukkan pada saat saya memberikan privat khusus kepada beberapa atlet tertentu yang tujuannya prestasi juara. Silahkan simak baik-baik di situ. Hal penting kedua yang harus diperhatikan adalah cara memukulnya. Memanfaatkan otot inti yang kedua, yaitu otot forearm. Bagi kalian yang tidak mengerti otot forearm, itu adalah otot yang terletak antara pergelangan sampai dengan siku. Jadi ototnya di sini. Itu yang kita gunakan untuk melakukan teknik tingkat lanjut kali ini. Jadi cara memukulnya tidak boleh menggunakan brace, tidak boleh menggunakan ayunan lengan, melainkan menggunakan sentakan forearm. Yang belum mengerti sentakan forearm adalah seperti ini. Saya pernah tunjukkan atau saya ajarkan di beberapa video yang terdahulu bahwa otot forearm penting sekali untuk melakukan pukulan-pukulan yang keras. Jadi cara memukulnya seperti ini, harus di posisi top position. Jadi bukan di bawah, melainkan harus di atas. Jadi geraknya seperti ini. Seperti menggetarkan raket di atas, tidak boleh ditekuk pergelangannya dan tidak boleh turun lengannya. Jadi cara memukulnya di atas dan digetarkan seperti ini, ditahan menggunakan otot forearm. Hal penting yang ketiga adalah titik impact-nya. Untuk titik impact shuttlecock dengan raket, terletak di atas kepala, tidak boleh bersudut 30 derajat. Masih ingat pelajaran tentang teknik mematikan yang jilid kedua? Bagi kalian yang belum tahu, silahkan klik yang ada di sini. Gerakannya adalah seperti ini, digetarkan. Jadi cara memukulnya digetarkan di atas, ditahan dengan forearm. Untuk titik impact-nya boleh 15 derajat di depan kepala atau sejajar dengan badan. Kemudian posisi untuk impact shuttlecock-nya terletak di samping kanan badan. Jadi bukan di depan badan seperti ini, bukan lurus di depan badan, melainkan agak ke samping kanan. Kemudian dipukulkan di atas, digetarkan seperti ini. Paham ya? Ini hal penting yang keempat, yaitu sudut kepala raket. Setelah mengetahui cara memegangnya, setelah mengetahui cara memukulnya, setelah mengetahui titik impact-nya, kalian harus mengetahui sudut kemiringan raketnya. Sebab sudut kemiringan raket ini berpengaruh untuk laju shuttlecock dan arah bolanya. Untuk kemiringan raketnya adalah miring seperti ini. Jadi begini. Kalian perhatikan kemiringan raketnya adalah seperti ini, tapi posisinya di atas. Jadi tidak digetarkan tegak lurus, melainkan digetarkan agak miring membentuk sudut. Letaknya di atas kepala, di samping kanan, kemudian dimiringkan. Jadi seperti ini, digetarkan, ditahan. Jadi raketnya posisinya harus menutup shuttlecock-nya. Jadi ketika kalian menerima shuttlecock, kalian pukul dari atasnya, kemudian digetarkan dengan miring seperti ini. Nah, laju shuttlecock akan cepat menusuk ke area lawan. Ingat, tidak boleh menggunakan brace. Dan lagi tidak boleh terlalu depan di depan kepala. Karena kalau kalian menggunakan brace dan melakukan titik impact di depan kepala, maka shuttlecock akan nyangkut di net. Jadi titik impact-nya on top position, kemudian menggunakan gerakan seperti ini digetarkan, ditahan menggunakan forearm, dan kemiringan raketnya harus betul. Selain itu, posisinya tidak boleh mukul di depan badan, tapi agak samping di kanan. Akan lebih efektif jika dilakukan dengan loncat. Tapi bagi kalian bapak-bapak otodidak yang tidak kuat melakukan loncatan, kalian cukup melakukan tahanan raket menggunakan otot forearm
dan posisi raket yang miring membuat laju shuttlecock akan cepat. Sebelum saya jelaskan tentang hal penting yang kelima tentang strategi, kita lihat dulu peragaannya. Kalian perhatikan detail targetnya, kalian perhatikan detail cara mukulnya, jangan di skip supaya kalian benar-benar mengerti. Ini adalah gerakan basicnya. Jadi bagi kalian yang ingin berlatih tentang teknik mematikan jilid 3 ini atau half smash cross ini, kalian bisa minta bantuan kawan atau orang tua kalian untuk memberikan feeding atau memberi lemparan shuttlecock ke arah kalian. Kemudian kalian melakukan praktek dengan titik impact yang dimana cara memukulnya seperti apa dan cara memegangnya bagaimana, tanpa loncatan dulu. Seperti biasa, atlet PP Kusuma Tangkas harus melakukan 50-100 pukulan shuttlecock untuk saya beri nilai kesempurnaan tekniknya. Sebuah teknik saya nyatakan dikuasai oleh atlet apabila dia berhasil melakukan 90% pukulan dengan sempurna. Jadi misal 50 shuttlecock yang harus dipukul, dia gagal 5 saja, itu nggak apa-apa. Tapi jika gagalnya lebih dari 10%, maka dia harus mengulang kembali. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat targetnya, dan laju shuttlecock setelah dipukul harus membentuk sisi miring segitiga, jadi tidak boleh melengkung berbentuk parabola. Atlet berkaos merah ini bernama Firman. Dia masih belum sempurna dalam melakukan teknik half smash ini karena laju shuttlecocknya tidak teratur. Ada yang berbentuk sisi miring segitiga dan ada yang berbentuk melengkung parabola. Jika kalian mempraktekkan teknik badminton half smash cross ini dan laju shuttlecock seperti yang dilakukan Firman, maka itu dikarenakan titik impact dan tingkat kemiringan raketnya yang salah. Jika gerakan basic teknik badminton mematikan ini sudah benar tanpa loncatan, maka untuk menyempurnakan badminton teknik half smash cross ini harus menggunakan loncatan. Hal penting yang kelima adalah berkaitan dengan strategi. Ini bisa digunakan untuk single maupun untuk ganda. Saya bahas tentang single dulu. Kalian lakukan pukulan pancingan berupa drop shot ke arah sebelah kanan di situ. Jadi misalkan saya menerima shuttlecock di ujung kiri belakang, maka saya akan melakukan pukulan pancingan berupa drop shot silang, supaya lawan mengangkat ke arah belakang kanan kita, maka kita bisa meloncat melakukan pukulan mematikan ini menyilang ke arah sana. Itu untuk permainan single. Saya pernah ajarkan di video berjudul Ilmu Badminton yang linknya di pojok kanan atas itu, tentang fokus pada satu teknik saja. Jadi kalian di tengah lapangan harus berstrategi menggunakan pukulan pancingan untuk melakukan pukulan yang mematikan. Apabila strategi Anda gagal, misal kalian melakukan drop shot lalu di net, maka kalian harus mengolah kembali bolanya atau shuttlecocknya sampai kalian menemukan pola yang kalian setting di pikiran kalian. Sedangkan untuk strategi ganda kurang lebihnya sama.
Jadi untuk pemain belakang banyak melakukan pukulan menyilang dari sisi overhead kita ke arah area depan lawan. Jadi ketika posisi lawan dalam permainan ganda kiri dan kanan, maka yang kalian beri drop shot adalah yang sisi kiri. Untuk pemain belakang setelah melakukan drop shot silang kepada dua lawan yang di samping, dia mengangkat ke sini maka kita bunuh ke partner yang satunya. Lebih jelasnya kita saksikan peragaan berikut ini. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, apapun juga, dan bertanyalah jika kalian menemui kesulitan, maka saya akan membantu. Jika kalian suka dengan teknik ini, jangan lupa bagikan video ini kepada kawan-kawan di sekitar kalian. Saya Kepala Pelatih dan pemilik BP Kusuma Tangkas, mohon izin dan terima kasih.